Salam saudara, saya Rosi kembali akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Aku dan Dia. Saat ini program Aku dan Dia akan kembali membahas tentang Yesus penopang hidup orang yang percaya. Dia menopang hidup kita dengan firman-Nya. Selamat mendengarkan. Untung saja aku melihat apa yang terjadi dengan kaki-kaki lemari kayu di dapurku. Sebenarnya aku melihatnya hampir tanpa sengaja. Aku sedang menyapu dan kemudian aku curiga karena setiap kali aku menyapu bagian bawah lemari itu, selalu saja ada debu yang sedikit menumpuk di situ. Lebih dari di bagian-bagian lain yang aku sapu. Saking penasaran, aku memutuskan untuk mencoba mencari tahu sumber dari debu itu. Dan ternyata debu itu berasal dari kaki-kaki lemari yang sudah menjadi lapuk. Memang lemari itu sudah cukup lama aku beli. Bahkan aku ingat lemari itu kami beli sebelum kami pindah dan tinggal di rumah ini. Dan itu artinya sudah lebih dari 12 tahun yang lalu. Tentu saja waktu aku membelinya, lemari itu dalam keadaan yang sangat bagus. Semua bagian nampak sangat bagus dan juga sangat kuat. Tidak ada satu bagian pun yang menunjukkan tanda-tanda adanya lapuk atau lubang, atau bahkan mengelupas. Semua nampak kokoh dan semuanya nampak kuat. Namun setelah dipakai 12 tahun, memang ada perubahan yang sangat berarti. Warna dari lemari itu sudah memudar, tidak lagi cerah seperti waktu pertama saya beli. Ada bekas-bekas lecet di beberapa bagiannya, karena terbentur sesuatu atau memang karena bagian itu sudah mengelupas. Begitu juga dengan engsel pintunya. Juga sudah pernah diganti karena pintu lemari itu pernah sulit untuk ditutup dengan sempurna. Namun kerusakan yang tidak aku lihat sebelumnya adalah lapuknya kaki-kaki lemari itu. Kaki-kaki lemari yang menopang lemari itu ternyata sudah menjadi kropos dimakan oleh waktu. Dan juga digerogoti entah oleh ngengat atau rayap. Aku membayangkan kalau lebih banyak barang lagi yang aku simpan di dalam lemari itu, mungkin ia akan roboh karena lapuknya kaki penopangnya. Atau suatu saat karena lapuknya sudah semakin parah, bisa saja lemari itu roboh tanpa penyebab yang lain. Kaki-kaki lemari yang diandalkan untuk menopangnya ternyata kehilangan kekuatannya karena sudah berubah, karena dimakan oleh waktu, menjadi lapuk dan kropos. Hal ini mengingatkan aku oleh kenyataan bahwa hanya ada satu yang bisa menopang dengan kekuatan yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan penopang yang maha kuasa itu. Hanya ada satu penopang yang kekuatannya tidak pernah terganggu oleh berlalunya waktu, tidak pernah tergoyahkan oleh karena ngengat dan rayap, dan tidak pernah berkurang karena menjadi kropos, yaitu kuasa Yesus Kristus yang menjadi penopang yang sempurna dan kekal bagi kehidupanku. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Yesus adalah sang penopang yang melalui Dia alam semesta ini diciptakan. Dan Ia juga yang menopang segala yang ada di dalam alam semesta ini. Aku melihat satu bagian yang sangat menarik di dalam penjelasan mengenai karya Yesus menopang segala yang ada, yaitu bahwa Ia menopang semuanya itu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Aku tahu bahwa firman itu menjadi penguat yang menguatkan hatiku ketika aku menghadapi masa-masa yang berat di dalam kehidupanku. Ketika aku sedang merasa kelelahan dan kemudian aku membaca firman Tuhan yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka firman itu memberikan kelegaan dan ketenangan hati karena aku diingatkan bahwa aku memiliki Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan kepadaku. Aku juga tahu bahwa firman itu memberikan keberanian yang besar kepadaku, bahkan di saat-saat ketika aku merasa tidak ada seorang pun yang mempedulikan aku, dan ketika aku seolah-olah berjuang sendirian menghadapi segala kesulitan di dunia ini. Khususnya ketika aku membaca firman yang mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa aku tidak sendiri, karena aku memiliki gembala yang agung yang bukan hanya hadir tetapi peduli dan siap menolongku. Berulang kali firman Tuhan mengembalikan senyum ke wajahku. Bahkan pada saat ketika keadaan di sekelilingku seolah-olah menjadi gelap, karena aku tidak tahu bagaimana menjalani semua masalah yang aku sedang hadapi. Dan bagaimana mungkin segala sesuatu yang mendatangi hidupku hanyalah keburukan, masalah, sakit penyakit, kebutuhan keuangan, hubungan yang terganggu, konflik berkepanjangan, dan segala perkara buruk lainnya. Firman Tuhan menghiburku dengan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Aku kembali bisa tersenyum, karena bahkan perkara yang nampak buruk sekarang dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi Dia. Namun yang sangat luar biasa adalah karena firman itu bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang dituliskan saja, tapi Yesus memakai firman-Nya untuk menopang segala sesuatu. Firman yang menghibur, mengingatkan, menasihati, dan menegurku itu bukan hanya sekedar kata-kata biasa, tetapi Yesus memakai firman itu untuk menopang segala sesuatu. Firman Tuhan di dalam surat Ibrani yang aku baca tadi mengatakan, Ia, yaitu Yesus, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Aku sangat bersyukur bahwa hal itulah yang dijanjikan oleh Yesus bagi orang-orang yang percaya kepada kuasa-Nya untuk menopang kehidupan mereka. Dia memakai firman-Nya untuk menjadi jaminan bagi kuasa-Nya itu. Bagiku, ini sesuatu yang sangat menolong, karena firman itu tersedia dan bisa aku baca kapanpun aku menginginkannya. Aku tidak bisa melihat Yesus dengan mata lahiriahku, dan aku tidak bisa selalu melihat Yesus dengan mata hatiku, karena aku sadar bahwa ada banyak hal yang menghalangiku. Tetapi aku bisa membaca firman Tuhan dan mendapatkan kekuatan yang akan menopangku dalam menjalani langkah-langkah perjalanan hidupku. Aku juga sangat bersyukur bahwa firman itu yang dipakai oleh Yesus menjadi kuasa untuk menopang hidupku. Karena firman itu kekal selama-lamanya. Dan firman itu melebihi segala yang ada di dalam dunia ini, termasuk yang sering dipakai oleh manusia untuk menjadi penopang
bagi hidupnya. Ada orang-orang yang memakai harta dan kekayaan untuk menjadi penopang dan sumber kekuatannya. Tetapi harta itu dengan mudah bisa hilang dan lenyap. Ada orang-orang yang memakai orang-orang lain, keluarga, atau mereka yang dianggapnya sebagai sahabat, sebagai sumber kekuatan. Tetapi orang-orang itu tidak akan hidup sampai selama-lamanya. Dan bahkan, kalaupun mereka tetap ada dan dekat, mereka tidak bisa selalu diandalkan. Dan bahkan tidak jarang, malah mengecewakan. Ada orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yaitu kekuatannya, kesehatannya, kegagahannya, dan kecakapannya untuk menjadi sumber kekuatan yang menopangnya. Tapi semua orang tahu bahwa kekuatan akan diwarnai oleh kelemahan dan kelelahan. Kesehatan akan diselingi oleh kesakitan. Kegagahan akan berkurang sejalan dengan usia, dan kecakapan memiliki keterbatasan. Namun firman Tuhan tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Banyak bagian di dalam firman Allah yang menuliskan demikian. Di dalam Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dengan jelas di dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Aku sangat bersyukur karena kuasa yang menjadi penopang bagi seluruh kehidupanku tidak akan pernah berkurang kekuatannya, karena lapuk atau kropos, karena penyebab apapun. Yesus yang menjamin hal itu. Tidak ada satu masa pun di mana aku tidak memiliki penopang. Dan tidak ada satu perkara pun yang harus aku pikul sendiri. Karena penopang itu selalu tersedia bagiku. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus yang menjadi penopang yang penuh kuasa atas segala sesuatu. Dan karena Ia menopang segala sesuatu, maka hidup kita pun ditopang oleh-Nya. Bahkan pada saat kita menghadapi masa-masa terberat di dalam hidup. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang bagaimana Yesus dapat menopang kehidupan kita dengan firman-Nya, atau Anda ingin lebih mengenal tentang pribadi Yesus, kami akan siap untuk menjelaskannya kepada Anda. Silakan menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, nomor pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur, atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.